Mengapa orang Kristen sejati tidak menyembah Yesus? Halo sahabat kebenaran, hari ini kita akan membahas satu pertanyaan besar yang jarang sekali diajukan. Kalau Yesus adalah pusat ajaran Kristen, mengapa orang Kristen sejati justru tidak menyembah Yesus? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh bagi banyak orang, terutama yang terbiasa dengan ajaran arus utama. Tapi jika kita benar-benar kembali kepada Alkitab, jawabannya sangat jelas. Dalam video ini, kita akan melihat arti sejati dari kata Kristen, siapa itu Kristus, dan kepada siapa Yesus sendiri mengarahkan penyembahan. Mari kita mulai. Segmen 2. Arti kata Kristen. Banyak orang mengira bahwa Kristen berarti penyembah Kristus. Padahal, secara etimologis dan historis, kata Kristen berasal dari bahasa Yunani, Kristianos, yang artinya pengikut Kristus, bukan penyembah. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 mencatat, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi, Kristen adalah murid Kristus, orang yang mengikuti ajaran dan teladan hidupnya, bukan menjadikan dia sebagai objek penyembahan. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Sebaliknya, dia mengarahkan semua penyembahan kepada Bapa. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani Christos, yang merupakan padanan dari kata Ibrani Mesyak, artinya Paul yang diurapi. Yesus adalah yang diurapi, artinya dia dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan misi khusus. Dia bukan Allah itu sendiri. Lukas 4 ayat 18. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Siapa yang mengurapi Yesus? Bukan dirinya sendiri, tapi Tuhan, yaitu Yehuwa. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukanlah pribadi yang layak disembah, tapi pribadi yang diutus oleh pribadi yang lebih tinggi, Allah Bapa. Segmen 3, Yesus menyembah Allah. Yesus sepanjang hidupnya selalu menyembah Allah Bapa. Dia berdoa kepadanya, bersyukur kepadanya, dan tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya. Yohanes 17 ayat 3, Yesus berdoa, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus secara eksplisit menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Matius 4 ayat 10, Yesus berkata kepada iblis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tidak berkata, sembahlah aku, tapi Dia sendiri tunduk dan mengarahkan penyembahan kepada Tuhan Allah. Segmen 4. Orang Kristen sejati meneladani Yesus. Orang Kristen sejati adalah pengikut Yesus, bukan penyembah Yesus, karena Yesus sendiri tidak mengajar orang untuk menyembah Dia. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus mengatakan bahwa penyembahan sejati adalah kepada Bapa, bukan kepada Dia sendiri. 1 Korintus 11 ayat 3 juga menegaskan, kepala dari Kristus adalah Allah. Jadi kalau Yesus punya kepala, yaitu Allah, berarti Yesus bukan Allah. Segmen 5, konsep Kristus dan ketidakmasukakalan menyembahnya. Jika kita mengerti bahwa Kristus artinya yang diurapi atau yang dipilih, maka sangat tidak masuk akal untuk menyembah yang diurapi. Bayangkan, Allah mengurapi Yesus, lalu kita malah menyembah Yesus dan bukan Allah yang mengurapinya. Itu seperti menghormati utusan lebih tinggi dari sang pengutus. Kisah Para Rasul 2 ayat 3,6, Petrus berkata, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Allah yang membuat Yesus menjadi Kristus. Artinya Yesus bukan Tuhan dari sononya. Dia ditetapkan. Maka menyembah Yesus adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sahabat, menjadi Kristen sejati berarti mengikuti ajaran Yesus, meneladani Dia, dan menyembah Allah Bapa Yehuwa, sebagaimana Yesus ajarkan. Yesus bukan objek penyembahan. Dia adalah pengantara, guru,
dan Mesias yang diurapi oleh Allah. Maka orang Kristen sejati tidak menyembah Yesus, mereka menyembah Allah yang mengutus Yesus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada siapapun yang mencari kebenaran dari Alkitab. Sampai jumpa di video berikutnya.